Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Juli 1988. Saat itu adalah masa ketika seluruh negeri sedang giat-giatnya membangun di era Orde Baru. Di jalan-jalan, lagu-lagu yang membangkitkan semangat terdengar di mana-mana dan televisi setiap malam menayangkan berita pembangunan sebagai berita utama. Semangat itu pun meresap hingga ke ganggang sempit di kawasan industri Tangerang. Setelah kerja lembur, wajah-wajah lelah para buruh pabrik wanita yang baru keluar dari pabrik diterpa angin malam. Di antara mereka, selembar pamflet kuning yang ditempel seadanya di dinding-dinding bangunan berkibar-kibar ditiup angin. Wisata pemandian air panas Ciater super murah. 2 hari 1 malam hanya 20.000, gratis khusus untuk wanita usia 20 tahun. Seorang buruh wanita mencabut pamflet itu dan menggenggamnya erat sambil berlari menaiki tangga rumah kosnya. Di ujung tangga, Dewi Lestari, sang adik, bertemu dengan kakaknya Siti Aminah. Dengan napas terengah-engah, Dewi melambaikan kertas itu. "Mbak, lihat ini, kita bisa pergi, Mbak." Siti Aminah sambil membersihkan sisa-sisa benang dari bajunya mengambil pamflet yang disodorkan adiknya. Jari jemarinya yang sedikit kotor karena oli mesin jahit menelusuri perlahan kertas kuning itu. "Dewi, ini beneran? Usia 20 tahun gratis? Mana ada yang seperti ini?" tanya Siti Aminah sambil sedikit mengerutkan dahi. "Ini acara khusus, Mbak. Tadi orang dari biro perjalanannya langsung yang bagi-bagiin di depan pabrik. Aku kali ini benar-benar ingin pergi, Mbak," rengek Dewi sambil mengguncang lengan kakaknya. Saat itu, mereka tidak tahu perjalanan macam apa yang akan mereka jalani dan kemana bus pariwisata yang membawa kedua kakak beradik itu akan menuju. Mulai sekarang, kisah hari itu dimulai. Siti Aminah berusia 23 tahun dan Dewi Lestari berusia 20 tahun. Sudah 3 tahun sejak mereka merantau dari desa mereka di Gunung Kidul, Yogyakarta ke Jakarta. Siti Aminah lebih dulu datang ke Jakarta dan mendapat pekerjaan di sebuah pabrik garmen. Setelah itu, ia mengajak adiknya untuk menyusul. Keduanya tinggal di sebuah kamar kos sempit di belakang kawasan industri. Di dalam kamar berukuran 3 kali 3 meter itu hanya ada 2 kasur tipis dan sebuah lemari pakaian usang. Itulah seluruh harta mereka. Keduanya bekerja di pabrik yang berbeda. Siti Aminah menjahit selama 12 jam sehari di pabrik garmen, sementara Dewi Lestari menyolder komponen-komponen kecil untuk radio di sebuah pabrik perakitan elektronik. Itulah sebabnya di dalam tas Dewi selalu ada 1 gulungan kecil, selotip isolasi hitam. Sudah menjadi kebiasaannya untuk membawa pulang sisa-sisa barang dari pabrik. Setiap kali gajian, kedua kakak beradik itu bertemu di pasar dekat pabrik dan membeli sepiring siomay. Itulah kemewahan terbesar mereka dalam sebulan. "Mbak, bulan ini mau kirim berapa untuk ibu?" tanya Dewi sambil mengunyah siomay. "Sekitar 50.000, kita juga harus bantu untuk obat pinggang Bapak," jawab Siti Aminah dengan tenang. Gaji mereka berdua, jika digabungkan tidak sampai 200.000 rupiah. Setelah dikurangi biaya sewa kamar, biaya hidup, dan uang yang dikirim untuk orang tua, uang yang tersisa di tangan mereka benar-benar hanya beberapa lembar saja. Meskipun begitu, Siti Aminah setiap bulan menabung sedikit demi sedikit. Ia ingin membelikan adiknya sebuah pemutar kaset. Beberapa hari kemudian, Siti Aminah mengajukan diri untuk kerja lembur di pabrik. Ia ingin mendapatkan upah lembur sedikit lebih banyak. Sambil duduk di depan mesin jahit hingga larut malam, Siti Aminah diam-diam menghitung dalam hati. Jika ia lembur sampai akhir bulan ini, akhirnya uang yang terkumpul cukup untuk membeli sebuah Sony Walkman. Akhir Juni 1988, Siti Aminah akhirnya berhasil mendapatkan pemutar kaset berwarna kuning itu. Dalam perjalanan pulang kerja, ia mampir ke sebuah toko elektronik di Glodok dan memberanikan diri membelinya. Tanpa membuka bungkusnya, Siti Aminah kembali ke kamar kosnya dan menyodorkan kotak itu. "Dewi, lihat ini." Dewi menerima kotak itu dan matanya membulat. "Mbak, ini apa? Jangan-jangan." Ketika Dewi membuka kotak itu, sebuah Walkman berwarna kuning cerah berkilauan di dalamnya. Butiran air mata besar menetes dari kedua mata Dewi. "Mbak, bagaimana bisa?" "Aku menabung selama 3 tahun. Aku berjanji akan membelikannya untukmu saat usiamu 20 tahun, kata Siti Aminah sambil tersenyum canggung dan menepuk bahu adiknya. Pertengahan Juli hari itu Siti Aminah kembali dari kerja lembur dan membuka pintu kamarnya. Dewi sedang duduk di lantai dengan pamflet kuning itu di pangkuannya. "Mbak, boleh aku minta tolong satu hal?" Dewi membuka mulutnya dengan hati-hati. "Apa?" "Cuma perjalanan ini saja, sekali ini saja ya Mbak. Seumur hidup aku belum pernah yang namanya jalan-jalan." Dewi memelankan suaranya sambil melirik kakaknya.
Siti Aminah melihat kembali pamflet itu, wisata pemandian air panas Ciater super murah. 2 hari 1 malam hanya 20.000. Gratis khusus untuk wanita usia 20 tahun. Karena Dewi berusia 20 tahun, ia gratis. Dan Siti Aminah hanya perlu membayar Rp20.000 untuk dirinya. Dewi, ini biro perjalanan dari mana? Aku sudah tanya sama bapak-bapak yang bagiin di depan pabrik. Katanya ini biro perjalanan resmi dari Bandung. Siti Aminah ragu sejenak. Jika ia mengambil Rp20.000 dari uang yang akan dikirim untuk orang tua bulan ini, uang untuk obat bapak akan kurang. Ia berpikir keras apa yang harus dilakukan. Namun, saat melihat mata adiknya yang berbinar-binar, semua perhitungannya itu runtuh. Baiklah, ayo pergi. Mbak akan ajak kamu. Siti Aminah tersenyum dan mengangguk. Dewi memeluk Walkman-nya, melompat dari tempat duduknya dan memeluk kakaknya. Mbak, makasih banyak. Aku janji akan jadi anak dan adik yang baik. Dewi melompat-lompat kecil sambil memeluk leher kakaknya. Siti Aminah pun tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan paginya, Siti Aminah bangun lebih dulu dan membuat nasi bungkus untuk mereka berdua sebagai bekal di bus. Dewi memasukkan kaset baru ke dalam Walkman-nya dan mengganti baterainya dengan yang baru. Dan entah firasat apa, ia melipat kartu tanda penduduk KTP-nya dengan rapi dan menyelipkannya jauh ke dalam penutup baterai. Ia juga mengambil semua uang darurat yang disembunyikannya di dalam lemari. Uang hasil kerja kerasnya selama 3 tahun di pabrik itu kini terlipat rapi di dalam dompet mereka. Pagi-pagi sekali, kedua kakak beradik itu menuju stasiun Gambir. Tempat berkumpul yang ditentukan oleh biro perjalanan adalah lapangan di depan stasiun. Tak lama kemudian, sebuah bus pariwisata berwarna biru berhenti di depan lapangan. Di kaca depan bus tertempel kertas bertuliskan wisata khusus Ciater. Pintu bus terbuka dan seorang pria turun. Pria berusia awal 40, itu berambut klimis disisir ke samping dengan kumis tipis. Jam tangan emas besar berkilauan di pergelangan tangannya dan di tangannya ia memainkan sebuah pemantik Zippo perak. Klik, klak. Suara tutup pemantik yang dibuka tutup terdengar sangat jelas di antara kebisingan stasiun. Ayo, yang mau ke Ciater, kumpul di sini. Teriak pria itu dengan suara nyaring. Saya Budi Santoso, pemandu yang akan menemani perjalanan Anda hari ini. Semuanya sudah tidak sabar kan? Budi menatap para wanita itu dengan senyum licik. Para wanita itu mengangguk canggung. Dewi juga sedikit menunduk di samping kakaknya. Baik, saya akan cek daftarnya. Kalau namanya dipanggil, silakan jawab dan naik ke bus. Budi mengeluarkan papan klip dan mulai memanggil nama satu persatu. Nama Siti Aminah dan Dewi Lestari ada di dalam daftar itu. Saat kedua kakak beradik itu naik ke bus, pria yang duduk di kursi pengemudi melirik mereka melalui kaca spion. Pria itu berusia awal 50-an, bertubuh kurus dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dia adalah Suparman, sopir bus. Suparman kembali menatap ke depan tanpa berkata apa-apa. Dewi duduk di dekat jendela dan menarik kakaknya untuk duduk di sebelahnya. Mbak, ini pertama kalinya aku jalan-jalan, senang sekali rasanya. Dewi meletakkan Walkman-nya di pangkuan dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ya, Dewiku sudah bekerja keras selama ini. Hari ini kita main sepuasnya ya, kata Siti Aminah sambil tersenyum dan menggenggam erat tangan adiknya. Setelah semua wanita duduk, Budi naik ke bus. Klik, bersamaan dengan suara tutup pemantik, Budi mengambil mikrofon. Baiklah, kita akan berangkat sekarang. Perjalanan ke Ciater akan memakan waktu sekitar 3 jam. Silakan istirahat dengan nyaman. Nanti sesampainya di sana, kita akan berendam di pemandian air panas, makan makanan enak dan bersenang-senang. Tepuk tangan riuh terdengar di dalam bus. Dewi memasang satu sisi earphone Walkman-nya dan memberikan sisi lainnya kepada kakaknya. Mbak, kita dengarkan lagu sambil jalan yuk. Aku senang sekali hari ini, jadi aku mau rekam juga. Supaya nanti bisa didengar lagi. Dewi menekan tombol play dan record bersamaan. Saat Siti Aminah memasang earphone di telinganya, melodi yang ceria mulai mengalun. Kedua kakak beradik itu berbagi earphone dan bersenandung bersama. Bus meninggalkan lapangan stasiun Gambir, roda belakangnya memercikan kerikil. Sinar matahari musim panas menyinari wajah Dewi dengan cerah. Saat itu, tak ada yang tahu bahwa itu adalah senyum terakhir dalam hidup kedua kakak beradik itu. 5 tahun berlalu. Juli 1993, di sebuah perbukitan di pinggiran Jonggol. Hujan deras turun berhari-hari tanpa henti, seolah langit telah bocor. Lokasi proyek pembangunan lapangan golf yang membelah lereng bukit itu telah berubah menjadi lautan lumpur. Saat para pekerja dengan umpatan membersihkan tumpukan tanah yang longsor, salah satu sisi lereng bukit runtuh dengan suara gemuruh. Sebuah ekskavator mulai mengeruk tanah, tetapi di antara deru mesin yang berat, terasa ada sesuatu yang tersangkut. Hei Pak, berhenti sebentar. Itu apa?
Mandor proyek buru-buru melambaikan tangan dan berteriak. Sang mandor menerobos genangan lumpur dan mendekat, menendang-nendang gundukan tanah itu dengan sepatu botnya. Di antara tanah yang tersapu air hujan, sebuah benda keputihan mulai terlihat. Sang mandor berlutut dan mulai menggali dengan tangannya, lalu terjatuh ke belakang. Arg, tulang manusia. Para pekerja berkerumun. Kerangka yang diduga milik 2 orang terbaring di dalam tanah dalam keadaan saling terkait. Kerangka yang lebih besar terlihat seperti sedang memeluk kerangka yang lebih kecil. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah sedan hitam menerobos hujan dan berhenti di pintu masuk lokasi proyek. Pintu terbuka dan seorang pria berjalan tegap ke dalam lumpur tanpa payung. Dia adalah Inspektur Bambang Prakoso. Meski usianya sudah 48 tahun dan punggungnya sedikit membungkuk, tatapan matanya masih setajam elang. Ia mendekati lokasi penemuan mayat tanpa peduli jaket abu-abunya yang usang terciprat lumpur. Seorang petugas identifikasi muda memayunginya. Pak Inspektur di sebelah sini. Sudah, tidak apa-apa. Saya sudah biasa dengan yang seperti ini. Bambang menyingkirkan payung itu dengan lembut dan berlutut. 2 tengkorak yang setengah terkubur dan tersapu air hujan kini berada tepat di depan matanya. Saat Bambang mengamati mayat-mayat itu dengan saksama, petugas identifikasi menunjuk ke arah dada kerangka yang lebih kecil. Pak Inspektur, lihat ini benda ini. Di antara sisa-sisa kain pakaian yang sudah lapuk, sebuah benda yang terbungkus rapat menonjol keluar. Sebuah kantong plastik yang dililit erat dengan selotip isolasi hitam berada di dalam pelukan kerangka itu. Bambang perlahan mengangguk. Keluarkan dengan hati-hati, jangan sampai rusak. Petugas identifikasi. Dengan tangan bersarung yang gemetar perlahan mengangkat bungkusan plastik itu, Bambang menahan napas sambil mengawasinya. Ajaibnya bungkusan itu tertutup rapat dengan sempurna. Meskipun luarnya penuh lumpur, isinya sama sekali tidak basah, seolah baru saja dimasukkan. Petugas identifikasi membuka lapisan selotip satu persatu dan benda di dalamnya semakin jelas terlihat. Saat lapisan plastik terakhir dibuka, sebuah pemutar kaset berwarna kuning cerah muncul. Ini kan Sony Walkman, bukan? Kata petugas muda itu dengan mata terbelalak. Bambang menerima pemutar kaset itu tanpa berkata-kata. Sulit dipercaya benda itu masih dalam kondisi baik setelah terkubur di dalam tanah selama 5 tahun. Bambang menyentuh tombol rekam di sebelah tombol putar. Sebuah bekas sidik jari yang samar terlihat di atas tombol itu, seolah seseorang telah menekannya dengan kuat. Alis Bambang sedikit berkedut. Ada apa Pak Inspektur? Tanya Agus, seorang polisi muda yang telah menjadi pasangannya selama 2 tahun dengan hati-hati. Agus, ini mungkin bukan sekadar pemutar kaset biasa, gumam Bambang sambil dengan hati-hati memasukkan Walkman itu ke dalam kantong barang bukti. Ambulans membawa mayat-mayat itu pergi meninggalkan lokasi berlumpur diiringi suara sirene. Bambang menatap kepergian mereka untuk waktu yang lama. Posisi kedua mayat yang ditemukan saling berpelukan itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Kembali ke kantor polisi, Bambang meletakkan Walkman itu di atas meja dan menatapnya lama. Agus menyodorkan secangkir kopi instan dalam gelas kertas. Pak, minum ini dulu dan istirahatlah. Bapak kelihatan pucat. Tidak apa-apa, aku hanya berharap hasil otopsi cepat keluar. Bambang menyesap kopinya dan menatap keluar jendela. Hujan deras masih turun tanpa henti. Bambang mengeluarkan sebatang rokok dan Agus dengan cepat menyalakannya. Pak, sepertinya akan lama. Lebih baik Bapak pulang saja hari ini. Tidak bisa. Aku tidak akan bisa tidur sebelum tahu apa isi benda ini. Bambang mengambil kembali Walkman itu. Ia membuka penutup baterai dengan perlahan dan menemukan selembar kertas terlipat di dalamnya. Dengan hati-hati, Bambang membuka lipatan kertas itu. Itu adalah sebuah kartu tanda penduduk, Dewi Lestari, lahir tahun 1968, alamat Karawaci, Tangerang. Bambang berteriak ke arah Agus. Agus, cepat periksa di sistem. Cek apakah ada laporan orang hilang dengan nama ini. Baik, Pak. Agus mengambil data itu dan berlari keluar ruangan. Sekitar 1 jam kemudian, Agus kembali dengan napas terengah-engah sambil membawa setumpuk dokumen tebal. Pak, ada kakak beradik yang dilaporkan hilang 5 tahun lalu. Agus membentangkan dokumen itu di depan Bambang, Siti Aminah dan Dewi Lestari. Mereka dilaporkan hilang oleh ayah mereka, Pak Parto, pada bulan Juli 1988 setelah pergi berwisata ke pemandian air panas Ciater dan tidak pernah kembali. Bambang mengerutkan kening dan menatap tajam catatan laporan itu. Ada memo singkat dari detektif yang menangani kasus itu saat itu. Diduga wanita dewasa kabur dari rumah secara sukarela. Kasus ditutup. Tangan Bambang yang memegang dokumen itu menegang. Ia memukul meja dengan tinjunya. Brengsek, Bambang mengumpat pelan sambil menggeretakkan giginya. Agus melirik Bambang dengan hati-hati. Ada apa, Pak?
Detektif yang menangani kasus ini dulu bahkan tidak menyelidikinya dengan benar. Ada perempuan-perempuan yang tidak pulang setelah berwisata dan dia hanya menganggapnya sebagai kasus kabur. Bambang mematikan rokoknya di asbak dengan kesal. Agus hanya berdiri diam di sampingnya. Ia bisa menebak samar-samar mengapa Bambang begitu terlibat dalam kasus ini. Agus, telepon ahli forensik dan tanyakan kapan hasilnya akan keluar. Baik Pak, saat Agus hendak mengangkat gagang telepon di meja berdering lebih dulu. Bambang dengan cepat menyambar gagang telepon itu. Halo, Inspektur Bambang di sini. Pak Bambang, hasil otopsi sudah keluar. Suara ahli forensik terdengar dari seberang. Bagaimana? Apa penyebab kematiannya? Bagian depan tengkorak keduanya retak parah dan ada bekas tekanan yang sangat kuat di tulang rusuk di bagian dada. Bekas tekanan, suara Bambang terdengar berat. Artinya, ada kemungkinan besar mereka dikubur hidup-hidup. Mereka tidak dikubur setelah meninggal. Ahli forensik itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini jelas bukan kecelakaan. Seseorang mengubur mereka hidup-hidup. Bambang memejamkan matanya erat-erat. Gambaran kedua kakak beradik yang mati saling berpelukan tergambar jelas di benaknya. Dalam kengerian saat tanah dingin menimbun mereka, seberapa erat mereka saling berpegangan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bambang perlahan meletakkan gagang telepon, mengambil Walkman itu lagi dan berkata, segera kirim ini ke Puslap 4. Minta mereka untuk memulihkannya dengan cara apapun. Baik Pak. Agus membawa kantong bukti itu dan meninggalkan ruangan. Bambang tetap sendirian menatap kembali data identitas kedua kakak beradik itu. Siti Aminah, 23 tahun, buruh pabrik garmen. Dewi Lestari, 20 tahun, buruh pabrik perakitan elektronik. Foto keduanya tertempel berdampingan di dokumen. Dengan wajah lugu, keduanya tersenyum canggung ke arah kamera. Bambang mengusap foto itu dengan ujung jarinya. Maafkan aku terlambat. Sungguh, maafkan aku. Gumam Bambang pelan pada kedua kakak beradik di foto itu. Di luar jendela, hujan deras masih mengguyur. Dalam hatinya, Bambang berdoa agar kabar baik segera datang dari pusat laboratorium forensik. 2 hari kemudian, telepon datang dari Puslap 4. Pak Inspektur, berkat kantong plastik yang disegel dengan sangat rapat, kondisi kasetnya ternyata lebih baik dari yang kami duga. Kemungkinan besar bisa dipulihkan. Suara peneliti Puslap 4 di seberang telepon penuh harapan. Bambang mengepalkan tangannya. Berapa lama lagi? Ada beberapa bagian yang rusak, jadi akan butuh waktu. Mungkin butuh setidaknya 2 bulan. 2 bulan? Bambang mengeluh pelan. Ia tidak bisa hanya duduk diam selama 2 bulan. Ia harus menemukan petunjuk lain sampai saat itu. Baiklah, tolong secepatnya. Bambang meletakkan gagang telepon dan melompat dari kursinya. Agus menatapnya dengan mata membulat. Pak, mau kemana? Ke kantor polisi yang menangani kasus ini 5 tahun lalu. Kita harus mengobrak-abrik gudang arsip mereka. Bambang mengenakan jaket abu-abunya yang usang dan mengambil kunci mobilnya. Hujan masih mengguyur kaca jendela dengan deras. Bambang berjalan tegap menembus hujan. Nama Siti Aminah dan Dewi Lestari, 2 kakak beradik yang terkubur di tanah dingin selama 5 tahun, terasa berat di dadanya. Dini hari pada hari ketiga, di dalam gudang bawah tanah, lampu neon berkedip-kedip. Agus tertidur sejenak sambil bersandar pada sebuah kotak. Tangan Bambang yang sedang membalik selembar kertas tua tiba-tiba berhenti. Agus, bangun! Aku menemukannya! Agus terkejut dan membuka matanya. Menemukan apa, Pak? Lihat ini. Buku catatan penerimaan laporan manual Juli 1988. Di tempat yang ditunjuk Bambang ada tulisan pulpen yang miring. Siti Aminah, Dewi Lestari. Tidak kembali setelah wisata paket charter, pelapor, Parto, Ayah. Agus mengucek matanya dan mencondongkan tubuh ke atas kertas itu. Benar Pak, ini dia. Lihat kolom isi laporan. Ada sesuatu yang ditempel. Bambang menunjuk selembar kertas yang terpasang goyah dengan klip berkarat di samping buku catatan. Itu adalah salinan pamflet kuning. Wisata super murah Ciater 2H1M. Hanya 20.000. Gratis khusus wanita 20 tahun. Di bawah tulisan-tulisan mencolok itu tertera alamat Biro Perjalanan, Jalan Braga nomor 45 Bandung. Bambang dengan hati-hati melepaskan salinan pamflet itu. Agus, tidak ini aneh. Apanya Pak? Hanya wanita usia 20 tahun yang gratis. Biro perjalanan macam apa ini? Baunya seperti penipuan. Bambang mengetuk-ngetuk pamflet itu dengan jarinya. Agus juga mengerutkan kening dan mengangguk. Benar juga Pak, biro perjalanan yang normal tidak akan beriklan seperti ini. Besok pagi kita langsung ke alamat ini.
Keesokan paginya, keduanya menuju Jalan Braga nomor 45 di Bandung. Cuaca masih mendung, tapi untungnya hujan sudah berhenti. Sesampainya di lokasi, Bambang menghentikan langkahnya. Sebuah gedung perkantoran modern yang megah berdiri tegak di depan mereka. Pak, apa benar di sini? Saya tidak melihat ada biro perjalanan. Agus mengangkat bahu, sepertinya sudah dibangun ulang. Sekarang bagaimana, Pak? Mari kita cari toko-toko tua di sekitar sini. Pasti ada seseorang yang sudah berdagang di sini sejak 5 tahun yang lalu. Keduanya menyisir gang-gang di sekitarnya. Setelah mencari sekitar 3 jam, mereka menemukan sebuah warung tua di dalam gang. Seorang lelaki tua sedang duduk di bangku depan warung sambil merokok. Pak, sudah lama berdagang di sini? Tanya Bambang dengan sopan. Sudah lebih dari 20 tahun saya di sini. Kenapa memangnya? Lelaki tua itu mengembuskan asap rokok panjang-panjang dan menatap Bambang. Bambang menunjukkan kartu identitas polisinya dan menyodorkan salinan pamflet. Apakah Bapak ingat ini, biro perjalanan yang dulu ada di alamat ini? Lelaki tua itu memakai kacamata bacanya dan melihat pamflet itu. Setelah menatapnya lama, senyum pahit muncul di bibirnya. Oh ini, biro perjalanan abal-abal itu. Biro perjalanan abal-abal? Ya, para penipu yang pura-pura menawarkan perjalanan tanpa izin. Mereka benar-benar jadi biang keladi di lingkungan ini. Lelaki tua itu meludah dan mengibaskan abu rokoknya. Bambang mencondongkan tubuhnya ke depan. Kapan mereka menghilang? Entahlah. Tidak lama setelah Asian Games 88 selesai, mereka kabur tengah malam. Waktu itu orang-orang bilang apa ya? Katanya mereka kabur setelah menipu beberapa wanita. Tatapan Bambang menajam mendengar kata-kata lelaki tua itu. Agus pun menelan ludah. Apakah Bapak tahu siapa bosnya? Atau ingat wajahnya? Bagaimana saya bisa tahu nama mereka? Saya hanya melihat mereka menempel-nempelkan pamflet di mana-mana. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, tapi saya ingat satu orang. Orang yang selalu memainkan pemantiknya, klik-klak. Entah bagaimana, dia itu pria 40-an yang terlihat licik. Pemantik, alis Bambang berkedut. Lelaki tua itu menyalakan sebatang rokok baru dan mengangguk. Ya, pemantik Zippo perak. Dia terus membukanya dan menutupnya sambil menggoda para wanita. Saya melihatnya beberapa kali. Bambang dan Agus saling bertukar pandang. Pak, terima kasih banyak. Ini sangat membantu. Bambang membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Kembali ke kantor polisi, Bambang segera mulai mencari catatan penindakan terkait biro perjalanan. Agus juga membantunya membolak-balik dokumen. Agus cari di bagian penindakan usaha tanpa izin. Mulai dari paruh kedua tahun 1988. Baik, Pak. Setelah mencari cukup lama, Agus mengangkat selembar dokumen. Pak, ada di sini. Jalan Braga nomor 45, penindakan usaha biro perjalanan tanpa izin. Bambang menyambar dokumen itu. Pemilik tidak diketahui, sopir, Suparman. Kabur saat sedang diselidiki atas tuduhan penipuan. Suparman. Bambang mengulang nama itu beberapa kali. Agus segera cari tahu di mana Suparman sekarang. Ya, Agus duduk di depan komputer dan dengan cepat melakukan pencarian data. Beberapa menit kemudian, Agus membelalakan matanya dan menoleh ke belakang. Pak, orang ini sekarang ada di Lapas Sukamiskin. Apa? Di penjara? Tahun 1991. Dia dihukum 3 tahun karena kasus penipuan lain. Dia dijadwalkan bebas awal tahun depan. Bambang melompat dari kursinya. Segera urus izin kunjungan. Aku harus melihat wajahnya hari ini juga. Baik, sekarang juga saya urus. Agus mengangkat gagang telepon. 2 jam kemudian, Bambang berdiri di depan ruang kunjungan Lapas Sukamiskin. Di balik dinding kaca tebal, seorang pria berpakaian narapidana sedang menunggu. Bambang duduk dan mengangkat gagang telepon. Suparman melirik Bambang dari balik kaca. Pria berusia pertengahan 50-an bertubuh kurus dengan tatapan mata yang sangat tajam. Pergelangan tangannya yang mencuat dari lengan baju narapidana tampak kurus kering. Anda Suparman, kan? Tanya Bambang dengan suara rendah. Iya, kenapa polisi menemui saya? Jawab Suparman dengan nada kesal. Bambang mengeluarkan 2 foto kakak beradik itu dari sakunya dan menempelkannya di dinding kaca. Anda ingat orang-orang ini? Suparman melirik foto itu sekilas, lalu membuang muka dan mendengus. Entahlah, sudah lama sekali, saya tidak ingat. Juli 1988, wisata paket pemandian air panas Ciater. Hari itu Anda yang menyetir busnya. Suara Bambang terdengar dingin. Jari-jari Suparman tanpa sadar mulai menggigiti kukunya. Pak polisi, waktu itu penumpangnya bukan cuma 1 atau 2 orang. Bagaimana saya bisa ingat semuanya? Suparman menggerakkan kakinya dengan gelisah. Bambang menatap Suparman tajam sejenak, lalu mengeluarkan dokumen lain dari sakunya. Pak Suparman, saya punya sesuatu yang menarik di sini. Apa itu? Suparman berhenti menggigiti kukunya dan mencondongkan tubuhnya ke arah kaca. Ini catatan kunjungan Anda. Selama sebulan sekali,
orang yang sama selalu mengunjungi Anda. Bambang menunjukkan dokumen itu ke kaca. Wajah Suparman seketika pucat pasi. Budi Santoso, Ketua Asosiasi Pengusaha Bandung. Nama itu tertulis jelas di baris terakhir catatan kunjungan. Siapa Budi Santoso ini? Tanya Bambang dengan suara menggeram. Suparman menelan ludah dan tergagap. Dia hanya kenalan saya, seorang kakak yang baik. Dia bilang akan membantu saya mencari pekerjaan setelah saya bebas. Orang yang baik? Kalau begitu bisakah Anda jelaskan kenapa orang ini adalah bos biro perjalanan 5 tahun yang lalu? Bambang mengetuk-netuk dokumen itu dengan jarinya. Suparman mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Pandangannya tertunduk ke lantai dan jari-jarinya yang tadi menggigiti kuku mulai gemetar lagi. Pak Suparman, Anda tidak akan menjawab? Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya menyetir. Suparman bergumam sambil menghindari tatapan Bambang. Bambang perlahan berdiri. Baiklah, cukup untuk hari ini, sampai jumpa lagi. Bambang menempelkan wajahnya ke dinding kaca dan menambahkan dengan suara rendah. Pak Suparman, pikirkan baik-baik tentang malam itu, 5 tahun yang lalu. Suparman terkejut dan mundur. Seorang sipir memegang lengan Suparman dan membawanya keluar dari ruang kunjungan. Bambang menatap punggungnya lama. Begitu keluar dari penjara, Bambang menelepon Agus. Agus sekarang juga periksa semua catatan orang hilang di kantor polisi sekitar 5 tahun yang lalu. Semua kasus wanita usia 20-an yang hilang. Baik, seberapa luas cakupannya? Seluruh Jawa Barat dari awal tahun 1988 sampai akhir tahun itu. Jika ada kasus serupa, laporkan semuanya. Siapa? Bambang menutup telepon dan menyalakan rokok. Saat ia menyalakan rokoknya, ia teringat kembali kata-kata lelaki tua itu, pemantik Zippo perak. Dia terus membukanya dan menutupnya sambil menggoda para wanita. Tatapan Bambang menjadi dingin. Seminggu kemudian Agus berlari tergesa-gesa sambil membawa laporan tebal. Pak, ada. Ini benar-benar luar biasa. Ada apa? Apa yang kamu temukan? Bambang mengambil laporan itu. Agus menjelaskan dengan suara bersemangat. Dari Juni hingga Agustus 1988, 3 wanita berusia 20-an lainnya menghilang. Semuanya kasus tidak kembali setelah pergi wisata paket ke daerah Ciater. Bambang menatap laporan itu. Foto 3 wanita berwajah lugu terpampang berdampingan. Mimin, 21 tahun, buruh pabrik dari Bekasi. Juju, 22 tahun, buruh pabrik garmen dari Bogor. Kokom, 19 tahun, asisten di pabrik garmen dari Karawang. Apa kesamaan mereka? Semuanya perantau, tidak punya uang, dan tinggal sendiri. Keluarga mereka jarang berkomunikasi, jadi laporan kehilangan baru dibuat beberapa bulan kemudian. Agus membetulkan kacamatanya dan melanjutkan. Ketiga kasus ini ditangani oleh detektif yang berbeda dan dianggap sebagai kasus kabur. Sampai sekarang tidak ada yang ditemukan. Bambang memukul laporan itu di meja. Bajingan-bajingan ini benar-benar berburu wanita secara terorganisir. Sepertinya begitu, Pak. Dan ada satu hal lagi. Apa? Ketiga wanita itu hilang dari daerah yang berbeda. Bekasi, Bogor, dan Karawang. Karena laporannya tidak masuk ke Bandung, tidak ada yang menghubungkan kasus-kasus ini selama ini. Bambang menggeretakkan giginya. Karena lokasi yang tersebar, tidak ada yang pernah mencoba menghubungkan kasus-kasus ini menjadi satu. Agus, dapatkan nomor kontak keluarga korban. Aku akan menemui mereka satu persatu. Baik, Pak. Beberapa jam kemudian, setelah kembali dari luar, Bambang meletakkan setumpuk dokumen di depan Agus. Agus, aku sudah bertemu dengan 2 keluarga korban lainnya. Ketiga keluarga mengatakan hal yang sama. Hal yang sama, Pak. Tepat sebelum hilang, anak perempuan mereka menelepon dan mengatakan bahwa pemandunya terus memainkan pemantiknya, klik-klak, sambil menatap wajah para wanita. Agus menelan ludah. Bambang menyalakan sebatang rokok. Di pusat semua kasus kehilangan ini, ada pria dengan pemantik itu. Budi Santoso? Ya, Budi Santoso. Bambang menyalakan rokoknya dan menatap keluar jendela. Agus cari alamat Budi Santoso saat ini. Cari tahu di mana dan apa yang dia lakukan sekarang. Siapa? 1 jam kemudian, Agus kembali dengan sebuah dokumen. Pak, Bapak akan terkejut melihat ini. Bambang mengambil dokumen itu. Budi Santoso, 40 tahun, tinggal di sebuah villa mewah di Dago Pakar, Bandung. Ketua Asosiasi Pengusaha Bandung. Direktur Utama PT Wisata Jaya. Tangan Bambang bergetar. Bajingan ini. Sementara para buruh pabrik miskin terkubur di dalam lumpur selama 5 tahun, Budi Santoso telah sukses menjadi pengusaha dan hidup mewah. Pak, apa yang akan kita lakukan? Segera kirim surat panggilan resmi. Aku ingin melihat wajah bajingan itu. Bambang mematikan rokoknya di asbak dengan kesal. Budi Santoso. Mari kita lihat sehebat apa dia. Mata Bambang bersinar dingin.
2 hari kemudian, sebuah sedan hitam mengkilap meluncur masuk ke halaman depan kantor polisi. Seorang sopir membuka pintu belakang dan seorang pria berjas Italia turun dengan santai. Rambut klimis disisir ke samping, jam tangan emas berkilauan di pergelangan tangannya, dan di ujung jarinya sebuah pemantik Zippo perak dimainkan. Budi Santoso mendorong pintu kantor polisi dan masuk. Saat Budi Santoso melangkahkan kaki ke lobi, aroma parfum yang tajam menyebar. Jepit dasi yang mahal berkilauan di bawah lampu neon, dan dari ujung jarinya, pemantik Zippo perak mengeluarkan suara klik-klak. Inspektur Bambang Prakoso berdiri di depan pintu ruang interogasi, mengamati pemandangan itu. Pak Budi, silakan lewat sini. Agus mempersilakan dengan sopan. Budi Santoso tersenyum santai dan masuk ke ruang interogasi. Anda memanggil orang sibuk seperti saya. Ada urusan apa sebenarnya? Tanya Budi Santoso sambil menyilangkan kakinya di kursi. Bambang duduk di seberangnya dan meletakkan 2 foto kakak beradik itu di atas meja. Budi Santoso melirik foto-foto itu sekilas lalu mengelus dagunya. Siapa ya? Budi Santoso memiringkan kepala dan menatap langit-langit. Bambang hanya diam sambil mengamati ujung jari Budi Santoso. Pemantiknya berbunyi klik-klak. Setelah jeda sejenak, Budi Santoso menjentikan jarinya. Saya ingat kakak beradik itu yang mengeluh pada saya karena dikejar-kejar penagih utang, kan? Utang? Ya, mereka memohon agar saya memberitahu tempat untuk melarikan diri. Karena saya orang yang baik hati, saya mengantar mereka sampai ke Ciater. Budi Santoso memasang ekspresi pahit. Bambang mengerutkan kening dan bertanya, jadi apa yang terjadi? Kakak beradik itu saya turunkan di terminal bus Bandung. Setelah perjalanan selesai, tugas saya hanya sampai di situ. Saya kan bukan seorang dermawan. Budi Santoso menyilangkan tangan dan mendengus. Setelah itu, bagaimana saya tahu? Saya hanya seorang pemandu wisata. Suara Budi Santoso terdengar sangat tenang hingga menyeramkan. Bambang mematikan rokoknya di asbak dan bertanya dengan suara rendah, Pak Budi, pada tahun 1988, apa sebenarnya pekerjaan Anda? Sudah berapa kali saya bilang, pemandu wisata. Hanya itu, Bambang membanting setumpuk dokumen tebal ke meja. Ada beberapa laporan yang menyebutkan Anda menjual wanita ke barbar di sekitar Ciater. Apa Anda masih mau mengelak? Senyum di bibir Budi Santoso perlahan memudar. Dari mana datangnya omong kosong itu? Apa Anda bertindak hanya berdasarkan rumor tak berdasar? Ini bukan rumor. Wanita yang hilang saat itu bukan hanya kakak beradik ini. Bambang meletakkan foto-foto lain di atas meja, satu persatu. Mimin, Juju, Kokom. 3 wajah lugu berjejer di depan Budi Santoso. Mata Budi Santoso bergetar sejenak. Jari-jarinya yang memainkan pemantik berhenti sejenak. Bagaimana saya? Orang-orang ini. Perlukah saya panggil Germo yang dulu menjalankan bisnis di Ciater ke sini? Mari kita konfrontasi. Bambang mengangkat gagang telepon. Tunggu Pak Inspektur. Budi Santoso dengan cepat melambaikan tangannya. Memang dulu saya pernah memperkenalkan beberapa tamu ke tempat hiburan malam. Tapi itu hal yang biasa di daerah Bandung saat itu. Bukan memperkenalkan tapi menjual, kan? Menjual. Pak Inspektur, jangan mengada-ada. Wanita-wanita itu datang dengan sendirinya. Saya tidak memaksa mereka. Budi Santoso mengangkat bahu seolah-olah tidak bersalah. Bambang menggeretakkan giginya. 2 hari kemudian, seorang Germo yang pernah menjalankan bisnis di Ciater dipanggil ke kantor polisi. Wanita berusia lebih dari 60 tahun itu duduk dengan riasan tebal dan bau rokok yang menyengat. Anda kenal Budi Santoso? Tanya Bambang langsung. Tentu. Dulu kami sering bekerja sama, jawab wanita itu dengan nada kesal sambil menyilangkan tangan. Kerja sama apa? Apalagi mengantar wanita-wanita. Dulu semua orang cari makan seperti itu. Wanita itu dengan gugup hendak menyalakan rokok, tetapi mengurungkannya setelah melihat tatapan Bambang. Bambang menyodorkan foto kakak beradik itu ke depan wajah wanita itu. Pernah lihat mereka? Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap foto itu. Setelah menatapnya lama, ia dengan tegas menggelengkan kepala. Tidak ada, tempat saya selektif, anak-anak kampungan seperti ini tidak pernah datang. Anda yakin? Coba lihat lagi baik-baik. Saya sudah puluhan tahun di bisnis ini. Sekali lihat wajah, saya ingat. Anak-anak ini tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah saya. Wanita itu mendorong foto itu dengan kesal. Bambang menunjukkan foto 3 wanita lainnya. Wanita itu melihat foto-foto itu satu persatu lalu berhenti sejenak. Yang ini sepertinya pernah lihat, katanya sambil menunjuk foto Mimin. Anda yakin? Tidak yakin 100%. Tapi samar-samar ingat ada anak yang mirip dia dijual ke tempat saya. Di mana dia sekarang? Bambang mencondongkan tubuhnya ke depan. Wanita itu menggelengkan kepala, tidak tahu. Anak-anak itu biasanya dijual lagi ke tempat lain setelah beberapa bulan. Kemana perginya saya juga tidak tahu. Bambang mengepalkan tangannya. Mimin telah dijual ke suatu tempat. Lalu mengapa Siti Aminah dan Dewi Lestari tidak dijual? Mengapa kakak beradik yang seharusnya dijual dengan cara yang sama malah dikubur di gunung?
Setelah Germo itu pergi, Bambang kembali ke ruangannya bersama Agus. Agus, aneh kan? Apanya yang aneh, Pak? Wanita-wanita lain dijual ke tempat hiburan. Tapi kenapa hanya kakak beradik ini yang dibunuh dan dikubur? Bambang mengetuk-ngetuk foto kakak beradik itu dengan ujung jarinya. Agus juga mengerutkan kening dan memiringkan kepala. Mungkin terjadi sesuatu sebelum mereka sempat dijual? Benar. Terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa dijual lagi. Sesuatu yang gawat. Bambang memukul meja dengan pelan. Suparman, aku harus menekan orang itu lagi. Keesokan paginya, Bambang kembali menuju lapas Sukamiskin. Suparman yang muncul di ruang kunjungan tampak kurus kering dalam beberapa hari. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas dan kukunya digigiti hingga berdarah. Bambang duduk di depan kaca dan mengangkat gagang telepon. Pak Suparman, tidurnya nyenyak. Begitulah gumam Suparman sambil menghindari tatapan Bambang. Bambang mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan suara rendah, Pak Suparman, Budi Santoso akan mengorbankan Anda. Apa maksud Anda? Suparman terkejut dan menempelkan tubuhnya ke kaca. Jika bukti-bukti muncul, Anda akan dijadikan kambing hitam. Budi Santoso sudah menyiapkan jalan keluarnya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Suara Suparman bergetar. Bambang menempelkan selembar dokumen di kaca. Malam itu, kemana busnya Anda arahkan? Katakan yang sebenarnya. Suparman menggigit bibirnya hingga berdarah. Setelah hening sejenak, Suparman akhirnya angkat bicara dengan suara lirih. Berbeda dari biasanya. Apanya yang berbeda? Biasanya kami ke arah pemandian air panas, tapi malam itu kami ke gunung. Suparman menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bambang menempelkan dirinya ke dinding kaca. Kenapa ke gunung? Saya tidak tahu. Pak Budi menyuruh saya untuk membelokkan setir ke sana. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Suparman mulai terisak. Bambang mendesaknya dengan suara rendah. Pak Suparman, apa yang terjadi di gunung? Saya tidak tahu. Saya di dalam bus. Pak Budi menyuruh saya turun dan hanya para wanita yang disuruh turun. Suparman tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Bambang mengamati Suparman sejenak lalu berkata pelan, Pak Suparman, pikirkan baik-baik, saya akan datang lagi. Saat Bambang hendak berdiri, Suparman tiba-tiba memukul dinding kaca. Pak, tolong bantu saya keluar dari sini. Apa maksudmu? Saya akan mati jika tetap di sini. Kemarin ada sesuatu yang aneh di makanan saya. Sungguh. Suparman menatap sekeliling dengan wajah ketakutan. Tatapan Bambang menjadi dingin. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Saya hanya takut. Suparman kembali terisak. Bambang mengamati Suparman sejenak lalu berkata pelan, Pak Suparman, jika Anda menceritakan semua yang Anda tahu, saya akan berusaha membantu Anda. Suparman menggelengkan kepala. Saya tidak bisa. Saya akan mati jika buka mulut. Saat saya bicara, saya juga akan habis. Suparman berlari keluar dari ruang kunjungan seolah-olah melarikan diri. Bambang menatap punggungnya lama. Semakin jelas bahwa tangan Budi Santoso sudah menjangkau hingga ke dalam penjara. Saat Bambang meninggalkan ruang kunjungan, Agus berlari menghampirinya. Pak, gawat! Budi Santoso datang ke ruangan Kapolres membawa pengacara. Apa? Sekarang Pak Kapolres mencari Bapak. Bambang bergegas kembali ke kantor polisi. Di lobi, Budi Santoso dan dua pengacara berjas mahal sudah berdiri menyilangkan tangan. Saat Bambang masuk, salah satu pengacara mendekatinya sambil melambaikan dokumen. Inspektur Bambang, ini jelas-jelas penyelidikan yang memaksa. Apa yang memaksa? Klien kami adalah pembayar pajak yang taat dan pengusaha yang dihormati di masyarakat. Mengganggunya seperti ini karena masalah yang tidak jelas 5 tahun lalu adalah penyalahgunaan wewenang. Pengacara itu menyodorkan dokumen ke depan wajah Bambang. Budi Santoso mencibir di sampingnya dan menambahkan, Pak Inspektur, berhentilah menuduh sembarangan. Bagaimana Anda akan membuktikan sesuatu yang sudah terjadi 5 tahun lalu? Kasus pembunuhan tidak punya daluarsa setelah 15 tahun. Masih ada 10 tahun lagi. Waktu ada di pihak kita. Suara Bambang menggema dingin di lobi. Bagaimana Anda bisa menuduh orang seperti ini tanpa bukti? Kami akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik, teriak pengacara itu dengan urat leher menegang. Budi Santoso melangkah maju di depan Bambang. Pak Inspektur, saya bukan orang seperti itu. Saya sudah berkontribusi begitu banyak untuk pembangunan daerah ini. Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini? Pembangunan daerah. Apakah nyawa para buruh pabrik itu juga termasuk dalam pembangunan itu? Balas Bambang dengan dingin. Wajah Budi Santoso seketika mengeras, jari-jarinya yang memainkan pemantik menegang. Kita lihat saja nanti Pak Inspektur. Budi Santoso menggeretakkan gigi dan berbalik. Budi Santoso dan rombongan pengacaranya meninggalkan kantor polisi dengan marah. Bambang menatap punggung mereka yang menjauh dengan tinju terkepal. Agus,
mendekat dengan hati-hati. Pak, sekarang kita bagaimana? Kita ke Gunung Kidul. Aku harus bertemu dengan orang tua kakak beradik itu. Bambang menyambar kunci mobilnya. Agus membelalakan matanya. Ke Gunung Kidul? Sekarang? Ya, sekarang juga. Ada sesuatu yang harus aku konfirmasi dengan orang tua mereka. Bambang mengenakan jaket abu-abunya yang usang dan berjalan tegap. Agus segera mengikuti dari belakang. Saat senja mulai turun, mobil mereka memasuki pinggiran desa di Gunung Kidul. Suara ombak terdengar samar di antara atap-atap rumah joglo yang rendah. Rumah Pak Parto, ayah mereka, adalah sebuah rumah tua yang hampir roboh di pinggir desa. Bambang turun dari mobil dan mengetuk pintu gerbang. Setelah menunggu cukup lama, pintu gerbang berderit terbuka. Seorang lelaki tua bungkuk berdiri dengan tongkat. Siapa? Apakah Anda Pak Parto? Saya Inspektur Bambang dari Bandung. Mata Pak Parto bergetar. Polisi, ada kabar tentang anak-anak saya? Bambang mengangguk pelan. Pak Parto terhuyung dan berpegangan pada tiang gerbang. Masuk, silakan masuk. Pak Parto dengan suara gemetar mempersilakan keduanya masuk. Bambang dan Agus masuk ke halaman. Pak Parto menyalakan rokok dan menatap Bambang. Sudah ketemu anak-anak saya? Tenggorokan Bambang tercekat dan ia tidak bisa berkata-kata sejenak. Keputusasaan di mata kedua orang tua itu terasa menekan dadanya. Pak, Bu, mohon kuatkan hati. Bambang akhirnya angkat bicara pelan. Inspektur Bambang mengeluarkan dokumen identitas dan foto kakak beradik itu dari sakunya. Rokok di tangan Pak Parto gemetar. Pak, bulan lalu kami menemukan kedua putri Bapak di sebuah bukit di pinggiran Jonggol, kata Bambang dengan suara rendah. Rokok Pak Parto jatuh ke lantai, istrinya menutup mulut dengan kedua tangannya dan terduduk lemas. Aminah Dewi, bahu wanita itu mulai bergetar. Pak Parto dengan tangan gemetar menerima dokumen itu. Setelah menatap dokumen itu lama, air mata besar menetes dari matanya. 5 tahun. Selama 5 tahun kami pikir mereka sedang bekerja di suatu tempat. Kami pikir suatu hari mereka akan kembali. Pak Parto tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Bambang menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf karena terlambat menemukan mereka. Istri Pak Parto menangis terseduh-seduh di lantai. Bambang dan Agus hanya duduk diam. Setelah beberapa saat, Pak Parto akhirnya menenangkan diri dan menatap Bambang. Pak Polisi, apa sudah tahu siapa yang melakukannya? Tersangkanya ada, tapi kami masih kekurangan bukti yang menentukan. Jawab Bambang hati-hati. Pak Parto menggeretakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Pak, sebenarnya hari ini saya datang karena ada yang ingin saya tanyakan. Apa itu Pak Polisi? Katakan saja, kami akan ceritakan semuanya. Bambang mencondongkan tubuhnya ke depan. Apakah Bapak pernah menerima surat setelah putri-putri Bapak hilang? Pak Parto dan istrinya saling berpandangan. Keduanya menggelengkan kepala. Surat? Kami tidak pernah menerima surat seperti itu. Telepon pun tidak pernah ada. Jawab istrinya sambil menyeka air mata. Bambang mengerutkan kening. Apakah tidak ada apa-apa yang datang ke kotak surat? Surat dengan pengirim yang tidak jelas misalnya? Tidak ada. Kalau ada, kenapa kami harus menunggu selama 5 tahun? Pak Parto menyalakan rokok lagi dengan frustrasi. Bambang bertukar pandang dengan Agus. Fakta bahwa tidak ada surat yang datang justru menjadi petunjuk penting. Bambang pamit dengan hormat kepada kedua orang tua itu dan kembali ke Bandung. Hari keempat setelah kembali ke kantor polisi, saat Bambang sedang merapikan dokumen di mejanya, Agus berlari tergesa-gesa ke dalam ruangan. Pak, pengacara Budi Santoso datang. Apa? Bajingan itu datang lagi untuk apa? Bambang melompat dari kursinya. Di lobi, pengacara Budi Santoso sudah berdiri dengan wajah angkuh sambil memegang amplop dokumen. Saat Bambang mendekat, pengacara itu melempar amplop itu ke meja Bambang. Ini adalah bukti penting yang diajukan oleh klien kami. Bambang membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar surat fotokopian. Judulnya, Untuk Ayah dan Ibu Tercinta. Terasa sangat canggung. Bambang mengerutkan kening dan mulai membaca surat itu. Kami terpaksa pergi sebentar karena masalah utang. Jangan khawatir, kami akan segera pulang setelah mendapatkan banyak uang. Mata Bambang menjadi dingin. Dari mana Anda dapat ini? Kakak beradik itu memohon agar klien kami mengirimkannya, jadi klien kami menyimpannya. Jawab pengacara itu dengan santai sambil membetulkan dasinya. Klien kami memang memasukkannya ke kotak pos. Tapi jika orang tua mereka tidak menerimanya, itu pasti kesalahan pengiriman kantor pos. Bambang mengetuk-ngetuk surat itu dengan ujung jarinya. Kenapa surat yang dikirim 5 tahun lalu baru sekarang datang kepada saya dalam bentuk fotokopi? Klien kami punya kebiasaan membuat salinan terlebih dahulu untuk referensi jika nanti kakak beradik itu berhasil dihubungi. Pengacara itu tersenyum licik.
Bambang menggeretakkan giginya. Ini jelas-jelas pemalsuan. Orang tua mereka mengatakan tidak pernah menerima surat dan ia baru saja mengkonfirmasinya langsung dari Gunung Kidul. Terima kasih, saya akan memeriksanya dan menghubungi Anda kembali. Bambang berkata singkat dan menyuruh pengacara itu pergi. Begitu pengacara itu pergi, Agus mendekat. Pak, bagaimana dengan itu? Bisa jadi surat itu benar-benar ditulis oleh mereka. Agus, lihat baik-baik. Tulisan tangannya aneh kan? Bambang menyodorkan surat itu ke depan Agus. Tekanan penanya tidak beraturan. Ini tulisan orang yang dipaksa. Lagi pula, ungkapan-ungkapan seperti ini, apa mungkin ditulis oleh buruh pabrik zaman sekarang? Jadi ini palsu, Pak. Bukan palsu, tapi dipaksa untuk menulisnya. Dan surat aslinya pasti ada di suatu tempat. Bambang berdiri dari kursinya. Agus, segera ajukan surat perintah penggeledahan. Kita harus menemukan surat aslinya sebelum dimusnahkan. Mengajukan salinan surat itu adalah kesalahan fatal Budi Santoso. Ia secara tidak langsung mengakui bahwa ia memiliki surat aslinya. 2 hari kemudian, dengan surat perintah di tangan, Bambang memimpin tim investigasi menyerbu kantor pusat PT Wisata Jaya. Siapa kalian? Ini jelas-jelas pelanggaran? Teriak Budi Santoso dengan wajah memerah, tetapi Bambang hanya menempelkan surat perintah itu di dadanya. Tim mulai menggeledah kantor itu. Tak lama kemudian, Agus menemukan sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan cat minyak besar di dinding dalam. Pak Budi, tolong buka brankas ini. Kalau tidak, kami akan membukanya secara paksa. Budi Santoso dengan keringat dingin di dahi dan tangan gemetar memutar kombinasi brankas. Saat pintu berat itu terbuka di sudut dalam tumpukan uang tunai, sebuah amplop surat yang sudah menguning dan terlipat tergeletak. Amplop itu masih tersegel rapat. Di bagian alamat penerima, tulisan Gunung Kidul tertera dengan jelas. Pak Budi, Anda bilang sudah memasukkannya ke kotak pos bukan? Tapi kenapa surat yang seharusnya terkirim ini ada di dalam brankas Anda? Budi Santoso hanya diam dengan keringat dingin mengucur. Amplop itu segera dikirim ke Puslap 4 dan seminggu kemudian hasilnya keluar. Surat itu memang ditulis oleh kakak beradik itu, tapi tekanan penanya sangat tidak beraturan. Ini adalah tulisan tangan orang yang berada di bawah tekanan atau ketakutan hebat. Terasa kuat seperti mereka menulis sambil didikte oleh seseorang. Terima kasih banyak. Bambang meletakkan gagang telepon dan Agus menatapnya dengan mata berbinar. Pak, sekarang sudah cukup kan? Dengan ini kita bisa menangkapnya kan? Belum. Ini hanya bukti tidak langsung. Bajingan itu akan mengelak dengan mengatakan mereka tidak dipaksa. Bambang menatap tajam surat asli itu. Dari setiap goresan tulisan yang miring, ia seolah bisa merasakan ketakutan yang dialami kedua kakak beradik itu. Keesokan harinya, Bambang memanggil Budi Santoso lagi ke ruang interogasi. Budi Santoso masih datang bersama pengacaranya. Pak Budi, kenapa surat asli ini tidak Anda kirimkan? Tanya Bambang sambil meletakkan surat itu di meja. Saya lupa, jawab Budi Santoso dengan santai. Anda lupa selama 5 tahun menyimpannya di brankas? Orang kan bisa saja lupa. Budi Santoso mengeluarkan pemantik dari sakunya dan mulai memainkannya. Klik-klak, suara logam itu terdengar mengganggu di ruang interogasi. Surat ini dipaksa untuk ditulis untuk menutupi kepergian mereka. Bambang menyodorkan surat itu ke depan wajah Budi Santoso. Pengacara di sebelahnya dengan cepat menyela, Pak Inspektur, itu hanya asumsi Anda, bukan bukti langsung. Hasil analisis tulisan tangan menunjukkan surat itu ditulis di bawah paksaan. Itu juga hanya bukti tidak langsung. Bukan bukti yang menghubungkan langsung dengan kasus pembunuhan. Balas pengacara itu dengan angkuh. Bambang menggeretakkan giginya. Bukti-bukti tidak langsung sudah cukup banyak, tetapi masih belum ada pukulan telak yang bisa menjeratnya. Setelah keluar dari ruang interogasi, Bambang berdiri di dekat jendela kantornya dan menyalakan rokok. Agus mendekat dengan hati-hati dan menyodorkan secangkir kopi. Pak, apa hari ini kita harus melepaskannya lagi? Mau bagaimana lagi? Belum ada pukulan telak. Bambang mengembuskan asap rokok panjang-panjang. Di luar jendela, gemerlap lampu malam kota Bandung bersinar. Di suatu tempat di bawah cahaya gemerlap itu Budi Santoso masih hidup mewah. Bambang memeriksa jam tangannya. Sudah hampir jam 10 malam, Puslap 4. Kaset Walkman itu kapan selesainya? Bambang dengan gelisah menyalakan rokok lagi. Saat itu, telepon di meja berdering keras. Inspektur Bambang dengan cepat menyambar gagang telepon. Halo, Inspektur Bambang di sini. Pak, dari Puslap 4. Suara di seberang telepon membuat tatapan Bambang seketika berubah. Hasilnya sudah keluar? Pemulihan kaset Walkman hampir selesai. Hasil akhirnya akan segera keluar. Berapa lama lagi? Paling lama seminggu. Ada beberapa bagian yang rusak, tinggal menyelesaikan bagian itu saja. Bambang mengepalkan tangannya. Tolong, saya mohon.
Kami akan melakukan yang terbaik. Begitu hasilnya keluar, kami akan segera menghubungi Anda. Bambang meletakkan gagang telepon dan menyalakan rokok lagi. Agus mendekat dengan mata berbinar. Pak, katanya apa? Hasilnya akan keluar sebentar lagi, dalam seminggu. Benarkah Pak? Suara Agus sedikit naik karena gembira. Bambang menatap keluar jendela dan mengembuskan asap rokok panjang-panjang. Ia merasa pertarungan terakhir akan segera dimulai. Keesokan paginya, saat Bambang membuka pintu kantornya, lobi terasa sangat ramai. Agus mendekat dengan wajah cemas. Pak, gawat! Gerombolan pengacara Budi Santoso menyerbu ruangan Kapolres. Ada 3 orang. Bambang berjalan menuju ruangan Kapolres, bahkan tanpa sempat melepas jaket abu-abunya yang usang. Di lobi, 3 pengacara berjas mahal sudah berjaga dengan tas kerja mereka. Bambang berdiri di sudut koridor dan menyalakan rokok. Agus berbisik di sebelahnya. Pak, masa daluarsanya masih 10 tahun lagi, kenapa mereka begitu terburu-buru? Dia mulai panik. Dia mencium sesuatu. Bambang mengembuskan asap rokok panjang-panjang sambil menatap tajam ke arah ruangan Kapolres. Di balik jendela kaca, terlihat Kapolres memijat keningnya sambil mendengarkan protes para pengacara. Sekitar 1 jam kemudian, para pengacara keluar dari ruangan Kapolres dengan marah. Bambang mematikan rokoknya di asbak dan mengetuk pintu ruangan Kapolres. Masuk, Bambang. Kapolres melepas kacamatanya dan menghela napas berat. Bambang duduk di depan Kapolres dan Kapolres melempar setumpuk dokumen ke mejanya. Bambang, tekanan dari atas luar biasa. Tekanan seperti apa, Pak? Mereka bertanya kenapa kita begitu terobsesi dengan kasus 5 tahun lalu. Katanya tidak boleh menekan tokoh masyarakat seperti ini tanpa bukti. Kapolres menyalakan rokok dan menatap Bambang. Budi Santoso itu punya banyak koneksi di Bandung. Dia dekat dengan wali kota dan katanya banyak menyumbang dana untuk anggota dewan. Lalu kenapa Pak, 2 orang dikubur hidup-hidup? Apa hubungannya dengan koneksi sialan itu? Suara Bambang terdengar dingin. Kapolres terdiam sejenak lalu berkata pelan, Bambang, aku tahu perasaanmu, tapi kalau tidak ada pukulan telak kita terpaksa harus berhenti. Ada pukulan telak? Sebentar lagi keluar. Apa? Kaset Walkman itu, Puslapor bilang hasilnya akan keluar dalam seminggu. Mata Kapolres membelalak. Bambang berdiri dan berkata dengan tenang, Pak Kapolres, beri saya waktu seminggu lagi, saya pasti akan menangkapnya. Baiklah, seminggu. Kalau dalam waktu itu kamu tidak bisa membawa bukti yang menentukan kasus ini ditutup, kata Kapolres dengan suara berat. Saat Bambang meninggalkan ruangan Kapolres, Agus mendekat dengan tergesa-gesa. Pak, ada telepon dari Lapas Sukamiskin. Apa? Suparman pingsan di selnya, sekarang dia dipindahkan ke ruang medis. Tatapan Bambang seketika menjadi dingin. Agus, kita ke penjara sekarang juga. Bambang mengenakan kembali jaket usangnya dan menyambar kunci mobilnya. Sesampainya di ruang medis Lapas Sukamiskin, Bambang terkejut melihat Suparman terbaring di ranjang. Wajah Suparman pucat seperti kertas dan jarum infus tertancap di lengan kurusnya. Pak Suparman, sadar? Tanya Bambang sambil duduk di samping ranjang. Suparman dengan susah payah membuka matanya dan setelah mengenali Bambang, ia tersenyum pucat. Pak Inspektur, Anda datang. Apa yang terjadi? Sepertinya ada sesuatu di makanan saya tadi malam. Perut saya melilit, muntah-muntah, saya pikir saya akan mati, kata Suparman lemah. Seorang sipir yang bertugas di ruang medis mendekat dan berbisik kepada Bambang. Setelah perutnya dicuci, terdeteksi zat yang tidak dikenal. Detailnya harus diperiksa lebih lanjut, tapi yang pasti itu bukan makanan normal. Bambang menggeretakkan giginya, tangan Budi Santoso sudah menjangkau sejauh ini. Suparman dengan lemah memegang lengan baju Bambang. Pak, saya tidak aman lagi di sini, sungguh. Mata Suparman dipenuhi ketakutan. Bambang menggenggam erat tangan Suparman. Pak Suparman, saat ini juga ceritakan semua yang Anda tahu. Bagaimana cara Budi Santoso menghabisi kakak beradik itu? Jika Anda menceritakan persis seperti yang Anda lihat, saya jamin akan melindungi Anda. Suara Bambang tulus. Suparman memejamkan mata dan terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Suparman akhirnya membuka mulutnya. Saya juga manusia. Setiap malam kakak beradik itu muncul dalam mimpi saya. Mereka menatap saya dari dalam tanah. Suara Suparman bergetar. Selama 5 tahun, saya juga hidup di neraka, sungguh. Pak Suparman, sekarang saatnya Anda keluar dari neraka itu, kata Bambang pelan. Suparman mengangguk sambil menangis. Saya akan bicara. Saya akan ceritakan semuanya, tapi tolong lindungi saya. Saya akan mati jika di sini. Saya berjanji, Anda akan dipindahkan ke tempat yang aman hari ini juga. Bambang berdiri dan menjelaskan situasinya kepada sipir. Malam itu Suparman dipindahkan ke bangsal isolasi. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Agus bertanya dengan cemas dari kursi penumpang. Pak, apa pengakuan Suparman saja sudah cukup?
Tidak cukup, Suparman itu kaki tangan. Dia bisa saja mengarang cerita untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apa kamu pikir pengacara bajingan itu akan diam saja? Bambang menyalakan rokok dan menatap keluar jendela. Pukulan telaknya adalah kaset itu. Kebenaran harus keluar dari mulut kakak beradik itu sendiri. Agus menelan ludah dan mengangguk. Keesokan harinya, koran pagi tiba di kantor. Saat Bambang membuka koran, sebuah artikel besar terpampang di halaman 3. Pengusaha sukses JC diduga terlibat kasus orang hilang 5 tahun lalu merasa dizalimi. Bambang meremas koran itu. Artikel itu bahkan memuat foto Budi Santoso yang berlinang air mata saat wawancara. Saya sangat dizalimi. Polisi mencoba menjebak saya dengan kesalahan kecil di masa lalu. Ini jelas-jelas penyelidikan yang menyasar saya. Di bawah wawancara itu tercantum rincian berbagai sumbangan Budi Santoso sebagai pengusaha yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Agus yang melihat koran itu di sampingnya menggeretakkan gigi. Pak, ini benar-benar manipulasi opini publik kan? Ya, bajingan itu sudah merambah ke media. Bambang membuang koran itu ke tempat sampah. Sore itu, Budi Santoso menyumbangkan 100 juta rupiah ke sebuah panti sosial di Bandung. Stasiun TV lokal menayangkan berita yang memuji Budi Santoso sebagai pengusaha yang tidak menyerah pada tuduhan tak berdasar dan terus berbuat baik. Bambang menyalakan rokok di depan televisi. Bajingan itu benar-benar nekat. Agus menatap Bambang dengan cemas. Pak, jika opini publik berbalik seperti itu, bukankah akan merugikan kita? Tidak masalah. Kebenaran hanya ada satu. Bambang mengibaskan abu rokoknya. Masalahnya adalah waktu. Waktu yang diberikan Kapolres hanya tersisa 4 hari. Bambang menyusun semua dokumen terkait di mejanya. Laporan kehilangan Siti Aminah dan Dewi Lestari, data 3 wanita lain yang hilang, kesaksian Suparman, alibi Budi Santoso, surat asli dan salinannya, serta foto Walkman. Bambang memeriksa kembali dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu jarinya tiba-tiba berhenti. Agus, lihat ini, lokasi kejadian, lahan lapangan golf itu. Siapa pemilik tanah ini? Agus memeriksa dokumen. 5 tahun yang lalu. Ini aneh, Pak. Apanya? Sertifikat tanahnya agak rumit, berganti-ganti nama beberapa orang tapi tidak jelas siapa pemilik sebenarnya. Bambang melompat dari kursinya. Agus, sekarang juga cetak sertifikat tanahnya. Lacak semua riwayat pemilik tanah ini. Baik Pak. Agus dengan cepat berlari keluar ruangan. Bambang menyalakan rokok dan mondar-mandir di kantornya. Tanah tempat mayat ditemukan. Jika tanah itu terhubung dengan Budi Santoso, itu juga bisa menjadi bukti yang menentukan. Beberapa jam kemudian, Agus kembali berlari dengan setumpuk sertifikat tanah. Di luar jendela kantor, Fajar mulai menyingsing. Pak, ketemu. Akhirnya ketemu. Apa yang ketemu? Dari tahun 1986 hingga 1990, pemilik tanah ini adalah orang bernama Budi Santoso. Mata Bambang berbinar. Dia menyembunyikannya atas nama orang lain. Sepertinya begitu. Uang sebenarnya dari Budi Santoso, tapi sertifikatnya atas nama orang lain, kata Agus dengan suara bersemangat. Bambang menyambar dokumen itu dan membukanya. Di bawah nama itu terlampir salinan akta jual beli dan rincian pembayaran. Aliran dana besar-besaran jelas berasal dari pihak Budi Santoso. Agus segera panggil Budi Santoso. Siapa? Beberapa jam kemudian, Budi Santoso duduk di ruang interogasi. Wajahnya masih terlihat santai, tetapi ada kegelisahan di matanya. Bambang menyodorkan sertifikat tanah itu ke depan wajah Budi Santoso. Tanah ini milik Anda kan? Itu hanya atas nama orang lain, bukan tanah saya. Anda tidak tahu bahwa kepemilikan atas nama orang lain itu dilarang secara hukum? Kami sudah melacak semua aliran dananya. Berhentilah mengarang cerita. Itu hanya asumsi Bapak. Budi Santoso masih bersikeras. Ia mengeluarkan pemantik Zippo perak dari sakunya dan mulai memainkannya. Klik, klak, anggap saja saya pemilik tanahnya. Apakah semua pemilik tanah harus dituduh melakukan perbuatan seperti itu? Berhentilah memaksa. Budi Santoso tersenyum sinis. Bambang menggeretakkan giginya. Bukti-bukti tidak langsung semakin menumpuk, tetapi pukulan telak masih belum ada. Setelah keluar dari ruang interogasi, Bambang duduk di mejanya. Di atas meja ada memo tulisan tangan dari Kapolres. Bukti tidak cukup, pertimbangkan penutupan penyelidikan. Bambang meremas memo itu di tangannya. Agus menatapnya dengan cemas dan membuatkan kopi instan. Pak, tekanan dari atas benar-benar luar biasa. Aku tahu, tapi kalau kita lepaskan sekarang, kita tidak akan pernah bisa menangkap bajingan itu. Bambang menyesap kopinya dan menatap keluar jendela. Saat itu telepon di meja kembali berdering keras. Bambang menyambar gagang telepon. Halo, Inspektur Bambang di sini? Pak, dari Puslap 4, suara di seberang telepon penuh kegembiraan. Pemulihan kaset Walkman selesai. Apa? Jantung Bambang berdebar kencang. Isinya apa?
Tidak bisa saya jelaskan lewat telepon. Bapak harus datang dan dengar sendiri. Ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Suara peneliti di seberang telepon sedikit bergetar. Bambang meletakkan gagang telepon dan melompat dari kursinya. Agus, kita ke puslap 4. Ya, sekarang juga. Bambang mengenakan jaket abu-abunya yang usang dan menyambar kunci mobilnya. Agus segera berlari mengikutinya. Sesampainya di laboratorium puslap 4, Bambang langsung diantar ke ruang analisis audio. Dua peneliti menyambutnya dengan wajah serius. Pak, mohon kuatkan hati sebelum mendengarkan, kata seorang peneliti sambil menyodorkan headphone. Isi rekamannya mungkin akan sangat berat bagi Bapak. Bambang menelan ludah dan menerima headphone itu. Dengan tangan gemetar, ia memasangnya di telinga. Peneliti menekan tombol putar. Awalnya hanya terdengar suara berderak. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita yang membuat bulu kuduk merinding. Mbak, jalannya aneh. Ini bukan jalan ke pemandian air panas. Mata Bambang membelalak. Itu suara Dewi Lestari. Bambang menelan ludah. Dari dalam kaset terdengar suara mesin bus yang menderu dan percakapan panik kakak beradik itu. Hanya ini? Tanya Bambang sambil sedikit melepas headphone. Bukan, Pak. Bagian belakangnya yang paling penting. Peneliti memutar kaset ke depan. Bambang memasang kembali headphonenya. Kali ini suara jeritan yang memekakan telinga terdengar dari headphone. Tolong, saya salah apa? Dan setelah itu terdengar suara bentakan kasar seorang pria. Diam, berisik. Bambang dengan cepat melempar headphonenya. Seluruh tubuhnya merinding dan tangannya gemetar hebat. Ia terengah-engah dan memejamkan mata sejenak. Pak, Anda tidak apa-apa? Tanya peneliti dengan cemas. Bambang akhirnya menenangkan diri dan mengangguk. Dengan ini cukup. Saya bisa menangkapnya, kata Bambang dengan suara gemetar. Peneliti memasukkan kaset yang telah dipulihkan ke dalam kantong barang bukti dan menyerahkannya. Pak, jangan sampai hilang. Aslinya kami simpan di sini dengan aman, ini salinannya. Terima kasih banyak. Bambang menerima kantong itu dengan hormat. Kembali ke kantor polisi, Bambang langsung mendobrak pintu ruangan Kapolres. Pak, bukti yang menentukan sudah ada? Kapolres menatap Bambang dengan kaget. Apa yang ada? Kaset Walkman. Rekaman terakhir kakak beradik itu sebelum meninggal semuanya berhasil dipulihkan. Suara Budi Santoso, jeritan kakak beradik itu semuanya ada di sana. Kapolres melepas kacamatanya dan menghela napas dalam-dalam. Benarkah? Benar, Pak. Beri saya waktu 1 hari lagi. Saya akan memutar kaset ini di depan bajingan itu di ruang interogasi. Tatapan Bambang bersinar tajam. Kapolres menatap Bambang sejenak lalu mengangguk berat. Baiklah Bambang, ini yang terakhir. Kalau kali ini gagal, bersiaplah melepas seragamu. Saya siap. Jawab Bambang singkat dan meninggalkan ruangan Kapolres. Ia segera mengirimkan surat panggilan darurat kepada Budi Santoso. Keesokan paginya, Budi Santoso datang ke kantor polisi dengan angkuh didampingi 2 pengacara. Rambut klimis, jam tangan emas berkilauan, dan di ujung jarinya pemantik Zippo perak. Masih sama seperti biasanya. Orang sibuk dipanggil lagi. Ada apa lagi ini? Tanya Budi Santoso dengan kesal sambil melonggarkan dasinya. Bambang berdiri di depan pintu ruang interogasi dan menatap Budi Santoso. Pak Budi, hari ini saya memanggil Anda karena ada sesuatu yang harus Anda dengarkan. Bambang perlahan membuka pintu ruang interogasi. Di tengah meja ruang interogasi, sebuah Walkman kuning kusam yang telah dibersihkan dari debu tergeletak. Saat pandangan Budi Santoso tertuju pada Walkman itu, matanya bergetar hebat. Silakan duduk. Ini kursi VIP. Bambang menunjuk kursi dengan dagunya. Budi Santoso dengan wajah tegang perlahan duduk. Para pengacara juga merasakan suasana yang tidak biasa dan duduk diam di sampingnya. Bambang meletakkan jari telunjuknya di atas tombol putar Walkman. Ini adalah suara dari dalam tanah. 5 tahun yang lalu, Bambang menekan tombol itu dengan kuat. Suara berderak terdengar. Lalu dari speaker usang itu mengalunlah suara. Awalnya adalah alunan lagu pop yang ceria. Segera setelah itu, tawariang kakak beradik itu memecah kesunyian ruang interogasi. Mbak, ini pertama kalinya aku jalan-jalan. Senang sekali rasanya. Iya, Dewiku sudah bekerja keras selama ini. Hari ini kita main sepuasnya ya. Suara mesin bus yang menderu menjadi latar belakang dan suara gumaman penumpang lain juga terdengar samar. Inspektur Bambang menyilangkan tangan dan menatap tajam Budi Santoso. Budi Santoso berpura-pura tidak terpengaruh dan menopang dagunya, tetapi matanya bergetar gelisah. Kaset terus berputar. Seiring waktu, suara adiknya terdengar pelan dan sangat rahasia. Mbak, jalannya agak aneh. Hah? Apanya? Kita ke arah gunung. Aku lihat papan jalannya. Pemandian air panas kan arah sebaliknya. Terdengar suara berisik. Itu adalah suara Dewi yang ketakutan menyembunyikan perekam di dalam bajunya. SST Dewi. Diam. Suara Siti Aminah juga terdengar tegang.
Budi Santoso dengan tidak nyaman menggerakkan kursinya dan memperbaiki posisi duduknya. Kedua pengacara di sampingnya saling bertukar pandang dan menelan ludah. Suara rem yang melengking tajam terdengar dan bus berhenti. Ceklek, suara pintu terbuka. "Hei, semua turun!" Bentakan kasar seorang pria meledak dari speaker. Bambang menatap tajam pria di depannya, pemilik suara itu. "Kak, kami kenapa? Bukankah kita mau ke pemandian air panas?" "Berisik, cepat turun!" Suara seretan dan jeritan kakak beradik itu tumpang tindih. "Lepaskan, tolong!" Tidak bisa diam, hah? BUK. Suara pukulan tumpul terdengar mengerikan. Suara seseorang memukul wajah dengan kepalan tangan. Seketika wajah Budi Santoso pucat pasi. Tangannya yang mencengkeram ujung meja memutih. Dari dalam kaset, suara memohon Siti Aminah terdengar pilu. "Pak, tolong lepaskan kami, uangnya kami berikan semua, ada di tas kami." Pria itu tertawa sinis. "Uang itu sudah pasti jadi milikku. Kalian sudah tidak punya nilai jual lagi." Klik. Suara yang membekukan udara di ruang interogasi terdengar dari speaker. Suara khas tutup pemantik Zippo yang dibuka. Klik, klak. "Sudah ada luka di wajah, mau dijual kemana lagi? Kalian benar-benar merepotkan." Suara Budi Santoso di dalam kaset terdengar sedingin iblis. "Tolong, orang tua kami menunggu di rumah." Diam, buk. Suara pukulan membabi buta terdengar beberapa kali. Tangisan kakak beradik itu berubah menjadi jeritan. Setelah suara berisik yang seolah menandakan waktu berlalu, terdengar suara langkah kaki berat dan suara orang menggali. "Kubur di sini," suara Budi Santoso memerintah dengan dingin. "Pak, tidak bisa begini Pak, orang hidup bagaimana?" Itu adalah suara gemetar Suparman. "Jangan banyak omong, lakukan saja. Kamu mau dikubur juga?" SRAAK, terdengar suara tanah yang ditumpahkan. "Jangan, tolong!" Jeritan putus asa kakak beradik itu terkubur oleh suara tanah yang ditumpahkan. Suara napas mereka semakin terengah-engah. "Dewi, Uhuk, tidak apa-apa." Suara Siti Aminah terdengar sangat lemah. "Mbak, aku takut tidak bisa napas." "Tidak apa-apa, Mbak peluk kamu, tutup telingamu, jangan dengarkan apa-apa." Isak tangis mereka semakin mengecil. Hanya suara tanah yang terus ditumpahkan tanpa perasaan. Dan akhirnya keheningan abadi pun tiba. Ruang interogasi menjadi sunyi senyap. Salah satu pengacara terduduk lemas di kursinya. Pengacara yang lain memalingkan wajahnya seolah tidak tahan mendengarkan. Budi Santoso menundukkan kepalanya di meja dan gemetar hebat. Bambang menekan tombol berhenti dan memecah keheningan. Itulah kebenaran yang terkubur di tanah dingin selama 5 tahun. Suara Bambang terdengar rendah. Budi Santoso perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat seperti mayat dan bibirnya membiru. Ini rekayasa, jebakan, teriak Budi Santoso dengan suara serak. "Rekayasa?" Bambang mengangkat Walkman itu tinggi-tinggi. Ini adalah rekaman yang ditinggalkan Dewi Lestari dengan mempertaruhkan nyawanya hingga saat-saat terakhir. Suara Anda, kebiasaan menjijikan Anda dengan pemantik itu semuanya ada di sini. "Bukan, aku. Budi Santoso mengigau dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Saat itu pengacara utama mengambil tas kerjanya dan berdiri. "Pak Budi, saya tidak bisa lagi menangani kasus ini." "Apa?" "Pak pengacara, ini bukan lagi kasus penipuan biasa. Firma hukum kami mundur. Ayo pergi." Kedua pengacara itu bergegas keluar dari ruang interogasi tanpa menoleh ke belakang. Budi Santoso terduduk lemas di kursinya seperti layangan putus. Tangannya gemetar tak terkendali. Bambang menyalakan alat perekam di atas meja. 5 Agustus 1993. Pemeriksaan terhadap tersangka Budi Santoso atas kasus pembunuhan Siti Aminah dan Dewi Lestari dimulai. Budi Santoso tidak bisa menjawab, seolah-olah kesurupan. "Budi Santoso, malam itu Juli 1988, katakan apa yang telah kau lakukan." Suara Bambang menggelegar seperti guntur. Budi Santoso menutupi wajahnya, erangan seperti binatang keluar dari mulutnya. Bambang berdiri dan membuka jendela lebar-lebar. Udara malam masuk ke ruang interogasi yang pengap. Kakak beradik itu pergi sambil berpelukan. Selama 5 tahun, di dalam tanah yang gelap itu, mereka saling bergantung satu sama lain hingga mati. Bambang berbalik dan menatap Budi Santoso. "Sekarang giliranmu untuk bicara. Katakan." Budi Santoso tetap bungkam. Ia bertahan dengan diam yang angkuh saat bolak-balik antara ruang interogasi dan sel tahanan. Bambang menggeretakkan gigi dan kembali menuju lapas Sukamiskin. Suparman masih dalam masa pemulihan di bangsal isolasi, tetapi wajahnya terlihat sedikit lebih baik dalam beberapa hari.
Bambang duduk di samping ranjangnya dan berkata dengan suara rendah, "Pak Suparman, saya sudah dengar semua isi kasetnya." Seketika, wajah Suparman mengerut seperti kertas tisu. Di sana, suara Anda juga terekam dengan jelas. Suara Anda yang memohon-mohon, Pak. Pak, Inspektur. Budi Santoso, bajingan itu masih diam. Kalau begini terus, Anda yang akan menanggung semuanya, kata Bambang pelan. Suparman menundukkan kepalanya. Bahunya yang kurus bergetar hebat. Saya akan ceritakan semuanya. Suparman akhirnya membuka mulutnya. Itu Juli 1988. Pak Budi menyuruh saya untuk mengumpulkan wanita-wanita dari desa. Suparman mulai bercerita sambil menangis. Kami membagikan pamflet perjalanan murah untuk memikat mereka. Terutama wanita muda awal 20, buruh pabrik, yang biasanya membawa banyak uang. Apa tujuannya? Untuk dijual ke lokalisasi di daerah Ciater. Kami memilih yang wajahnya lumayan dan menjualnya. Suparman terus bercerita sambil terisak. Hari itu kakak beradik itu juga kami bawa dengan cara yang sama. Tapi kenapa hanya mereka yang dikubur di gunung? Adiknya curiga. Saat bus mulai naik ke gunung, dia terus berbisik pada kakaknya dan Pak Budi jadi marah. Suparman menundukkan kepala dan melanjutkan. Dia menghentikan bus dan menyeret mereka keluar. Tapi kakaknya melawan dan menyerang Pak Budi. Dia mencakar wajahnya, berteriak, benar-benar kacau. Lalu wajah Pak Budi terluka. Jadi dia bilang tidak bisa dijual lagi karena wajahnya sudah terlihat kalau dilepaskan pasti akan melapor. Jadi dia bilang lebih baik dihabisi saja. Suparman tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena tercekat. Bambang dengan tenang menunggu kata-kata berikutnya. Pak Budi menyuruh saya mengambil cangkul, katanya sudah ada lubang yang disiapkan. Saya takut. Jadi saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Suparman menutupi wajahnya dengan tangan dan terisak. Dia menendang kakak beradik itu ke dalam lubang. Lalu dia menyuruh saya untuk menimbunnya dengan tanah. Cepat timbun, katanya. Bagaimana keadaan kakak beradik itu? Mereka saling berpelukan erat. Kakaknya melindungi adiknya. Jeritan minta tolong terus terdengar, tapi saya seperti orang gila, menutup telinga dan terus menimbun tanah. Suparman menangis sejadi-jadinya. Surat pengakuan Suparman diserahkan ke kejaksaan malam itu juga. Saat Bambang kembali ke kantor polisi, Agus mendekat dengan hati-hati. Pak, Budi Santoso masih belum buka mulut. Biarkan saja dia bermain-main sebentar lagi. Bambang menyalakan rokok dan menatap keluar jendela. Pengakuan Suparman sudah didapat, kaset Walkman ada, surat asli dan hasil analisis tulisan tangan juga ada. Sekarang tinggal pengakuan Budi Santoso. Pada hari ketiga, Budi Santoso yang tidak tahan lagi akhirnya buka mulut. Duduk berhadapan dengan Bambang di ruang interogasi, Budi Santoso dengan gugup menatap meja. Wanita-wanita sialan itu yang jadi masalah, umpat Budi Santoso. Apa yang jadi masalah? Mereka sadar busnya menuju ke gunung. Adiknya terus melirik keluar jendela lalu berbisik pada kakaknya. Budi Santoso mengeluarkan pemantik dari sakunya dan mulai memainkannya. Klik, klak. Lalu, aku suruh mereka turun. Tapi kakaknya malah berteriak dan menyerangku. Dia mencakar wajahku, berteriak, membuat keributan. Budi Santoso menunjuk bekas luka samar di pipinya. Hanya karena luka di wajah, Anda tega melakukan itu. Suara Bambang terdengar dingin. Dengan wajah seperti itu tidak bisa dijual lagi. Lagi pula mereka sudah melihat wajahku, bagaimana bisa dilepaskan? Kalau dilepaskan pasti langsung lapor. Budi Santoso menaikkan nada, suaranya seolah merasa tidak bersalah. Anda bawa kemana mereka? Itu tanahku, tempat yang nanti akan kubuat lapangan golf. Lalu ada sebuah lubang. Aku suruh Suparman mengambil cangkul dari bagasi. Suara Budi Santoso sedikit bergetar. Anda mengubur mereka hidup-hidup? Suara Bambang terdengar sedingin malaikat maut dari neraka. Budi Santoso menggigit bibirnya dan membuang muka. Jawab, Anda mengubur mereka hidup-hidup? Ya, aku kubur. Aku kubur. Budi Santoso menundukkan kepala seolah pasrah. Bambang memejamkan mata. Sesuatu yang panas membara di dadanya. Setelah melakukan itu, apa yang Anda lakukan? Aku geledah tas mereka. Ada sedikit uang. Berapa? Sekitar 800.000 rupiah. Jawab Budi Santoso acuh tak acuh. Uang itu kau pakai untuk apa? Suara Bambang meledak. Ya aku pakai saja. Minum-minum, makan-makan. Bambang menahan keinginan untuk membalikan meja. Itu adalah uang hasil kerja keras kakak beradik itu selama 3 tahun di pabrik. Termasuk uang yang dikumpulkan Siti Aminah dengan kerja lembur untuk membelikan Dewi sebuah Walkman. Uang berharga yang mereka kumpulkan untuk perjalanan pertama dalam hidup mereka bagi Budi Santoso hanyalah uang untuk minum semalam suntuk. Kenapa Anda menyuruh mereka menulis surat? Untuk menutupi seolah-olah mereka kabur jika nanti keluarganya mencari. Aku paksa mereka menulis sebelum mati.
Kenapa tidak Anda kirimkan? Untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti butuh sebagai asuransi. Aku kan pintar, Budi Santoso mengangkat bahu. Bambang berdiri, tak tahan lagi mendengarkan. Ia menatap keluar jendela dan menghela napas dalam-dalam. Sepertinya Anda tidak menemukan Walkman-nya. Sial. Kalau tahu ada benda itu, sudah kuhancurkan sejak dulu. Adiknya menyembunyikannya begitu dalam di bajunya. Budi Santoso mendecakkan lidah seolah menyesal. Bambang berbalik. Budi Santoso, berdiri. Budi Santoso perlahan berdiri. Bambang mengeluarkan borgol perak dari pinggangnya. KLIK, besi dingin itu mengikat erat pergelangan tangan Budi Santoso. Budi Santoso, Anda saya tangkap atas tuduhan pembunuhan Siti Aminah dan Dewi Lestari, serta penyembunyian mayat. Tubuh Budi Santoso terhuyung. Agus membuka lebar pintu ruang interogasi. Di koridor, para detektif sudah berbaris menunggu mereka. Bambang dengan kasar menarik lengan Budi Santoso dan keluar dari ruang interogasi. Koridor menuju sel tahanan terasa sangat panjang hari itu. 5 tahun, kata Bambang sambil terus berjalan. Waktu di mana kakak beradik itu terkubur di tanah dingin. Selama itu, kau hidup mewah. Budi Santoso hanya menunduk tanpa menjawab. Sekarang saatnya membayar dosamu. Akan sangat panjang dan menyakitkan. Dang, pintu besi sel tahanan terbuka. Budi Santoso terhuyung masuk. Suara pintu besi yang tertutup menggema berat hingga ke ujung koridor. Bambang dengan langkah berat kembali ke kantornya. Di atas meja yang kosong tergeletak foto kakak beradik itu yang menjadi barang bukti. Bambang dengan hati-hati mengambil foto itu. Di dalam foto, kedua kakak beradik itu tersenyum cerah tanpa beban. Mata Bambang memerah. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Saatnya pulang. Bisik Bambang pelan pada foto itu. Di luar jendela, senja kemerahan seolah menenangkan arwah mereka yang teraniaya. November 1993. Udara di ruang sidang terasa berat. Di bangku penonton, orang tua kakak beradik itu, warga desa dan wartawan duduk berdesakan. Inspektur Bambang juga duduk diam di barisan belakang. Hakim membetulkan kacamatanya dan membacakan putusan. Terdakwa Budi Santoso dijatuhi hukuman mati. Tok tok tok. Palu hakim menggetarkan ruang sidang. Saat itu juga tangisan yang tertahan meledak dari bangku penonton. Anakku, anakku. Sekarang ibu bisa tenang. Pak Parto dan istrinya berpelukan dan menangis sejadi-jadinya. Bambang memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Di kursi terdakwa, Budi Santoso berdiri dengan ekspresi bingung seolah tidak percaya. Saat petugas hendak membawanya keluar, Budi Santoso meronta dan berteriak, "Ini salah!" "Yang mulia, Anda tahu siapa saya. Saya tidak bersalah." Budi Santoso terus berteriak saat diseret keluar, tetapi pintu ruang sidang yang tertutup rapat tidak pernah terbuka lagi. Dunia tidak lagi memaafkan Budi Santoso. Keesokan harinya, kejahatan Budi Santoso menjadi berita utama di setiap koran. Asosiasi Pengusaha Bandung segera memecatnya, dan panti sosial yang menerima sumbangannya mengembalikan seluruh uang itu dengan alasan itu adalah uang kotor. Topeng pengusaha suksesnya hancur berkeping-keping pertengahan Desember. Angin musim dingin yang menusuk bertiup kencang. Bambang mengunjungi Puslap 4. Walkman dan Gucci berisi abu jenazah kakak beradik itu yang disimpan sebagai barang bukti dikembalikan. Pak Bambang, terima kasih atas kerja keras Anda selama ini, peneliti Puslap 4 membungkuk dalam-dalam. Bambang dengan hati-hati meletakkan 2 Gucci berat dan Walkman usang itu di kursi belakang mobilnya. "Ayo, saatnya pulang," gumam Bambang pelan sambil menyalakan mesin. Agus duduk diam di kursi penumpang mengamati Bambang. Perjalanan ke Gunung Kidul terasa sangat jauh. Saat tiba di desa paling ujung itu, senja merah sudah menelan lautan. Pintu gerbang rumah tua tempat kakak beradik itu tinggal terlihat di depan. Bambang merapikan pakaiannya dan mengetuk pintu gerbang. Dengan suara berderit, Pak Parto membuka pintu. "Pak polisi, Anda datang." "Maaf saya terlambat Pak, saya bawa anak-anak pulang." Bambang menyodorkan Gucci yang terbungkus kain dengan kedua tangannya. Tangan kasar Pak Parto gemetar. Saat itu, dari dapur, istri Pak Parto berlari keluar. "Aminah, Dewi." Wanita itu menyambar Gucci itu, memeluknya, dan terduduk di tempat. Di dalam lubang tanah yang dingin itu, betapa dinginnya kalian? Ibu minta maaf. "Maafkan ibu." Tangisan wanita itu memenuhi halaman. Bambang mengeluarkan Walkman dari sakunya. Debu lumpurnya sudah dibersihkan, tetapi warna kuningnya yang pudar karena waktu masih sama.